Saudara, kita beralih ke informasi lain. Sempat menjalani perawatan asisten rumah tangga yang melompat dari rumah majikannya di Tangerang, Banten akhirnya meninggal dunia. Dalam kasus ini, polisi menetapkan sejumlah tersangka termasuk majikan korban. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, asisten rumah tangga yang melompat dari rumah majikannya di perumahan Cimone Permai, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, meninggal dunia. Korban sempat mendapat perawatan di salah satu rumah sakit swasta. Ia juga sempat dirujuk ke RSU Kabupaten Tangerang untuk mendapat perawatan. Namun, nyawa korban tetap tidak tertolong. Korban mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya dan luka di bagian dalam akibat lompat dari lantai 4 rumah majikannya. Korban akan dikebumikan di kampung halamannya di Karawang, Jawa Barat. Atas kejadian ini, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah L, majikan korban, J sebagai penyalur, dan K yang berperan membuat kartu tanda penduduk dengan memalsukan usia korban dan domisili palsu. Majikan korban diduga kerap melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, yang membuat korban merasa tertekan. Ketiganya terancam hukuman 15 tahun penjara. Terkait masalah pemalsuan identitas KTP, ya, KTP yang akta otentik ini, di dalam KTP itu datanya dipalsukan. Seharusnya korban itu masih anak-anak berumur 16 tahun, tetapi oleh pelaku ini jadi umur 21 tahun, jadi seperti itu. Untuk majikannya Pak Kapolres asalnya? Yang jelas untuk majikannya tadi ada eksploitasi anak, kemudian ada kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, ya. Kemudian juga ada perampasan kemerdekaan hak terhadap orang. Iya, semuanya ini kan kita untuk majikan, kemudian penyalur, nah ini jelas pasti akan kita lakukan pasal berlapis. Polisi sudah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus ini. Polisi juga masih mengejar 2 terduga pelaku lainnya, yakni RT dan AN, yang diduga turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini karena korban masih di bawah umur. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, informasi terkini sudah bergabung bersama Kompas TV Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho. Selamat siang Pak Kapolres. Saat ini pihak kepolisian dari... Selamat siang Mas Sisko. Baik, saat ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa polisi juga sudah menetapkan 3 tersangka dan juga tengah mencari 2 orang lagi. Lantas kedua tersangka ini, perannya ini apa Pak yang masih buron? Ya, terima kasih. Saya update terakhir Mas, jadi saat ini bukan 3 tersangka lagi, namun sudah 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan. Ya. Yang DPO atas nama RT atau H saat ini sudah tertangkap 1 hari yang lalu di Kampung Sawah, Jakarta Pusat. Peran dari RT atau H ini adalah orang yang membuat KTP palsu. Dia yang langsung yang membuat dengan imbalan 250.000 per KTP. Kemudian dari hasil keterangan dari RT atau H ini bahwa dia telah membuatkan kurang lebih 20 KTP palsu yang diminta oleh pelaku lainnya yaitu J dan K. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian untuk tersangka satunya yang masih DPO atas nama AN ini masih kita kejar. Terus untuk kita mintai keterangan karena memang sejak kejadian itu baik di kontrakannya maupun handphonenya memang sudah mati dan tidak berada di kontrakannya. Jadi seperti itu.
Baik, yang masih dikejar oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Tangerang Kota adalah AN. Nah, lantas perannya apa? Kalau tadi untuk RT ini adalah untuk membuat 20 KTP, kalau untuk AN sendiri apa perannya, Pak? Jadi kalau AN ini adalah seorang perempuan, dia adalah penghubung antara majikan maupun dengan J selaku penyalur. Jadi dia yang menghubungkan sehingga antara L majikan dengan penyalur ini yang menghubungkan adalah saudari AN. Jadi seperti itu. Baik, untuk dalam kasus ini apakah ada dugaan tindak pidana kasus perdagangan orang dalam kasus ini, Pak? Dan berapa kemudian saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi sampai saat ini kita sudah kurang lebih 20 orang yang kita lakukan pemeriksaan, baik dari saksi-saksi, dari orang tua, dari kakak korban, kemudian dari penghuni rumah yang ada di majikannya, warga sekitar, kemudian dari Disduk Capil, kemudian dari perusahaan penyalur maupun dari tenaga medis yang melakukan perawatan di sana, di rumah sakit, kita juga sudah mintain keterangan. Kemudian terkait dugaan perdagangan orang, ini kita sedang terus kita kembangkan karena memang tadi sebagaimana saya sampaikan ada 20 KTP, ya 20 KTP yang dibuat oleh pelaku J selaku penyalur. Ini apakah sama dengan modus yang dilakukan oleh korban? Apakah yang dibuatkan KTP ini di bawah umur semua? Ya, ini sedang kita telusuri dan yang jelas terkait eksploitasi anak ini sudah jelas para pelaku ini terjerat ya dengan eksploitasi anak, kemudian juga terhadap kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh majikan juga sudah cukup memenuhi unsur untuk kita kenakan kepada majikan, termasuk juga terkait pemalsuan akte otentik, yaitu dalam hal ini adalah KTP, sehingga termasuk tindak pidana perampasan kemerdekaan orang, di mana korban ini seharusnya dia kontraknya hanya 4 bulan, ditahan sampai 5 bulan. Bahkan pada saat orang tuanya mau mengambil ke rumah tersebut, majikannya melarang karena dia belum dapat penggantinya, padahal sudah ditunjukkan orang tuanya bahwa korban ini masih di bawah umur. Jadi seperti itu. Baik, ada sejumlah pasal yang diduga, salah satunya kemudian adalah eksploitasi anak. Apakah ini juga membuka adanya peluang tersangka baru di lain 5 tersangka ini, Pak Kapolres? Ya, ini masih kita terus kembangkan, Mas. Kita terus kembangkan sehubungan dengan keterangan dari H atau RT, di mana dia menerangkan sudah membuat 20 KTP yang disuruh oleh saudara J dan K. Ya, ini sedang kita kembangkan, nanti kami mohon waktu untuk perkembangannya sambil kita lakukan pengejaran terhadap saudari AN. Jadi seperti itu. Baik, untuk 20 KTP ini apakah semuanya ketika sudah dicek ataupun juga dikembangkan oleh pihak kepolisian ini semuanya ke-20 ini di bawah umur, Pak Kapolres? Ya, ini masih kita dalami, Mas. Dan kita sedang dalami dan kita kembangkan untuk mengetahui apakah KTP yang dibuatkan itu untuk tadi memalsukan identitas yang dari anak-anak ke dewasa atau bagaimana. Ini sedang kita terus dalami. Baik, terakhir Pak Kapolres, ancaman hukuman untuk para tersangka apa saja kemudian terhadap kelima orang ini? Yang jelas mereka akan kita kenakan undang-undang terkait perlindungan anak, undang-undang terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang terkait perlindungan anak, kemudian pemalsuan akte otentik maupun kemerdekaan, merampas kemerdekaan orang. Nah, ini sedang kita lakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Pasal 263
264 maupun 333 KUHP. Jadi seperti itu, di mana ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Jadi seperti itu. Baik, ancaman hukuman 15 tahun penjara dan saat ini polisi tengah mengejar 1 DPO atas nama AN. Terima kasih atas telah bergabung dengan Kompas Siang, Kombes Zain Dwi Nugroho, Kapolres Metro Tangerang Kota.